أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi Al-ayat sadaqallahul adzim. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yakni nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita yang kita cintai, kekasih kita, yaitu khatamin nabiyina, yang menjadi penutup para nabi, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'atnya, dan ulama salihin, dan sampai kepada kita santriwan dan santriwati yang insya Allah akan meneruskan dakwah dan risalahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berdirinya saya di sini mungkin akan menjelaskan yang saya sudah ketahui. Jadi setiap manusia itu diwajibkan atasnya memiliki ilmu. Seorang manusia itu diwajibkan memiliki ilmu, karena ilmu itu kewajiban dimilikinya bagi setiap manusia. Dan ilmu itu sangatlah penting, karena jika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka kita tidak akan bisa. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan jika kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, jika kita mengikuti sesuatu yang kita tidak ketahui, maka kita akan dipinta pertanggungjawaban. Jadi jika kita ingin melakukan sesuatu apapun, harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Setiap muslim dan muslimat diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu sangatlah penting. Bahkan dalam mahfuzat dikatakan, laulal ilmu nasukal kanal laulal ilmu nasukal kal bahain. Jadi seandainya bukan karena ilmu pengetahuan, niscaya manusia itu seperti hewan ternak. Jadi kita itu dalam mahfuzat itu diibaratkan, jika kita tidak mempunyai ilmu, maka kita disamakan seperti hewan ternak. Bahkan jika kalau kita melihat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176, ulaika kal an'am bal hum adall.
Bahkan manusia itu lebih sesat daripada hewan ternak. Jadi pentingnya memiliki ilmu itu adalah itu, takut seperti kita itu disamakan seperti hewan ternak. Kita sebagai santri harus sabar dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i berkata, jika kita tidak ingin menahan pahitnya mencari ilmu, maka rasakanlah pahitnya dalam kebodohan. Kata Imam Syafi'i. Jadi jika kita tidak bisa menahan perihnya dalam menuntut ilmu, maka rasakanlah kebodohan tidak memiliki ilmu. Jadi kita selagi masih berada di pesantren, manfaatkanlah waktu kita dalam mencari ilmu. Jadi kita itu harus bersungguh-sungguh, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jadi perbedaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu beda. Jadi orang berilmu itu jika ingin melakukan sesuatu itu pasti mereka akan berpikir terlebih dahulu. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka tidak pernah berpikir. Apalagi kita seorang santri, kita harus memanfaatkan waktu kita dalam mencari ilmu. Karena ilmu itu akan menjadi bekal kita sesudah kita berada di rumah masing-masing. Karena santri itu pasti akan dibutuhkan. Jika menurut bahasa Sanskerta, santri itu adalah 3 matahari. Tetapi santri itu memiliki makna, yaitu yang ada 5 huruf. Yang pertama sin, dan yang kedua nun, yang ketiga ta, yang keempat ro, yang kelima ya. Sinnya itu adalah salikul akhirat, yaitu santri harus berada pada jalan menuju akhirat. Yang kedua adalah naibul anil masyayikh. Jadi santri itu harus naibun anil masyayikh. Jadi santri itu pengganti atau generasi para ulama. Dan yang ketiga adalah tarikun anil ma'asyi. Santri itu harus menjaga dan harus bisa menjaga dari kemaksiatan. Dan yang keempat adalah ragibun fil khairat. Santri itu harus merasa senang dalam kebaikan. Dan yang kelima, yarizu salamata fid daini wal dunya wal akhirat. Santri itu harus mengharapkan keselamatan di dalam agama dan akhir, dan di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai santri itu kita mengambil harus senang dalam mengerjakan kebaikan. Contohnya kita tidak sengaja menggeserkan paku di jalan, itu juga bisa menjadi kebaikan bagi kita tanpa kita sadari. Padahal simpel hanya kita menendang pakunya saja. Tetapi ketika kita tidak berpikir, itu juga sudah menjadi kebaikan bagi kita. Dan yang kedua, yaitu santri itu yaitu tariku anil ma'asyi, yaitu harus bisa menjaga dari kemaksiatan, yaitu kita harus bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Contohnya kita sedang pulang, terus banyak teman-teman kita yang mabuk apa gitu. Jadi kita itu harus bisa menjaga dari kemaksiatan agar kita itu tidak ikut bergabung dengan mereka. Tetapi kita melakukan kebaikan itu jangan mencampurkan yang hak dan yang batil. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, wala talbisul haqqa bil batil. Jadi jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Contohnya kita sholat, tetapi sebelum sholat kita mabuk dulu, itu tidak bisa. Jadi itu mencampur adukan yang hak dan yang batil. Jadi kita selaku santri mungkin kesimpulannya harus memanfaatkan waktu dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu di pesantren. Karena di dalam kitab taklim adalah wasamaratihi, buahnya ilmu adalah mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh
manjada wajada. Yumkin hadam ini, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.